Assalamualaikum Pak Sukadi. Waalaikumsalam Bu Asih. Pak Sukadi, maaf mengganggu. Bapak sedang sibuk? Tidak, ini saya baru lihat-lihat hasil pekerjaan murid. Oh Apakah ada yang penting yang bisa saya bantu, Bu? iya Bapak, saya mau minta bantuan Bapak untuk membantu menyelesaikan masalah saya. Oh gitu. Ya silahkan saja kalau misalnya saya bisa membantunya. Ya, terima kasih Bapak. Ya Bu, sama-sama. Silahkan Bu. Permisi Pak Sukadi. Ya silahkan Bu. Di sini. Begini Pak Sukadi, saya itu punya masalah. Saya mau minta tolong Pak Sukadi untuk membantu saya menyelesaikan masalah itu. Oh gitu. Jadi tujuan Bu Asih ke tempat saya ini untuk sharing yang tujuannya secara jelas untuk apa Bu? Untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi kaitannya dengan tugas tambahan Bapak. Oh begitu. Jadi, Coba kalau boleh tahu, tolong Bu diceritakan masalahnya itu apa Bu? begini Pak Sukadi, saya itu kan bingung dan sebenarnya sangat bagaimana ya, kesel gitu loh Pak. Ini tentang tugas tambahan saya sebagai eh, ketua panitia wisuda purnasiswa tahun ini. Kebetulan Ibu Kepala Sekolah meminta saya untuk menjadi ketua itu, dan masalahnya saya tidak bisa menyelesaikan ini Bapak, sehingga saya minta bantuan Bapak untuk membantu menyelesaikan. Oh gitu. Kan saya tahu kalau Ibu itu menjadi ketua panitia kan tidak baru kali ini ya Bu ya? Iya Bapak, sudah berkali-kali, dan kebetulan memang selama ini juga tidak ada masalah yang berarti, tapi kali ini bagi saya menjadi sangat berat Pak Sukadi. Oh gitu. Iya. Sebetulnya yang menjadi masalah sangat berat bagi Ibu saat ini itu bagian yang mana Bu kalau saya boleh tahu? Baik Bapak, mohon maaf nih. Ini masalahnya setiap Bu Kepala Sekolah ketemu saya itu selalu menanyakan terus, Ibu bagaimana persiapannya untuk kegiatan wisuda tahun ini? Ibu sudah menyiapkan apa saja? Padahal kan masalahnya tidak hanya dalam persiapan itu saja Bapak. Masalahnya itu Ibu Kepala Sekolah tetap ingin melaksanakan kegiatan wisuda itu secara luring. Jadi anak-anak datang ke sini, bisa jadi ini malah bersama dengan orang tuanya. Sementara kami kan harus izin tim gugus COVID kecamatan. Bagaimanapun dalam situasi seperti ini kan tidak mudah Pak. Nah itu Pak, nah maka kita itu kan masih menunggu izin dari tim gugus COVID kecamatan, tetapi Ibu Kepala Sekolah masih menanyakan terus. Saya bingung jawabnya Pak Sukadi. Oh gitu. Lalu yang Ibu rasakan saat ini tuh bagaimana? Seperti apa? Saya cenderung bingung, kesel karena ditanyain terus, sementara saya belum bisa memutuskan. Kalau nanti sudah terlanjur saya ini kerja dengan tim saya Bapak, itu sudah menyiapkan anggaran, sudah anggarannya seberapa, sudah pesen ada yang video syuting dan semuanya. Nanti kalau ternyata tidak diizinkan kan malah jadi mubazir Pak Sukadi. Ya. Sebetulnya begini ya Bu ya. Kalau masalah persiapan ini kan baik itu luring ataupun daring kan selalu disiapkan, karena saya yakin Bu Asih sendiri ini kan bukan pada kali ini untuk persiapan, tapi Iya. yang paling membuat Bu Asih saat ini gundah terus jadi beban pikiran itu yang apa Bu? Ya, tadi saya sudah matur Pak Sukadi, yang pertama karena dikejar-kejar terus, Oh iya. tapi kemudian saya merasa sendirian. Tim saya itu kurang bisa bekerja dengan maksimal Pak Sukadi.
job deskripsinya sebenarnya sudah ada, tetapi tidak bisa menjalankan dengan maksimal, sehingga ketika saya memikirkan hal ini, saya memikirkannya sendirian, makanya saya minta tolong Pak Sukadi untuk membantu saya. Oh gitu. Iya Pak. Kemudian Bu Asih itu terhadap masalah yang sedang dihadapi ini kira-kira yang akan dilakukan secepatnya itu apa? Langkah yang akan dilakukan agar Bu Asih itu beban pikirannya itu terkurangi. Mungkin begini Pak Sukadi, Ya. supaya saya juga tidak merasa sendirian bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini, dan kesal sendiri, bingung sendiri, tidak bisa menyelesaikan. Mungkin saya berkoordinasi dulu Pak Kadi dengan tim saya, dengan panitia itu. Kira-kira bagaimana Pak Sukadi? Itu menurut saya juga langkah yang bagus, yang Iya. tepat. Jadi dengan apa namanya koordinasi dengan anggota tim itu berarti nanti akan tercapai apa kesepakatan atau pemahaman yang sama, sehingga dalam langkah itu nanti akan lebih baik karena satu tim itu menjadi solid. Iya, Bapak. Kemudian nanti yang akan Ibu sampaikan kepada apa namanya anggota panitia itu apa kira-kira nanti agar timnya itu solid? Oh iya Pak, saya kira nanti saya akan menyampaikan job deskripsi masing-masing dengan posisi apa dia harus menjalankan tugas apa, dan itu harus dilaksanakan dengan baik, karena sekiranya nanti tidak melaksanakan dengan baik satu bagian saja, pasti akan mempengaruhi keseluruhan kan ya Pak Kadi ya. Betul Bu, Iya. betul. Jadi itu yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Iya. Terus selama ini tugas atau job description dari masing-masing panitia itu sejauh mana mereka itu bekerja? Sepertinya meskipun sudah ada di dalam SK-nya kemarin kan Ya. sudah jadi Pak, Betul, ya. masing-masing sudah menerima. Ya. Tapi rupanya mungkin karena kesibukan masing-masing, kemudian karena juga ini mungkin ada yang WFH, ada yang WFO, jadi untuk bertemunya mungkin agak susah juga, sehingga kita belum bisa memahami, apakah saya sendiri belum paham mereka itu sudah paham atau belum dengan tugasnya masing-masing. Begitu Bapak. Gitu. Kemudian kaitannya dengan wisuda itu berarti nanti masih menunggu apa rekomendasi dari gugus COVID atau bagaimana itu? Ya, sebenarnya itu yang menjadi masalah kami selama ini kan Pak. Tetapi kemudian saya berpikir begini Pak, kalau nanti kami sudah ada rapat koordinasi, Ya. kami kan jadi bersama-sama membahas. Betul. Saya tidak merasa sendirian. Ya. Kemudian alangkah baiknya kalau kita itu ini jemput bola, kita yang menanyakan ke tim gugus COVID kecamatan, toh tidak jauh, jadi dikonfirmasi kira-kira bagaimana supaya segera mendapat jawaban, sehingga nanti kita bisa bekerja dengan baik. Apakah itu nanti kira-kira bisa luring atau tidak, saya kira begitu ya Pak ya. Nah, itu saya kira juga langkah yang baik itu. Jadi Pak, iya. harus jemput bola, kemudian apa namanya menanyakan kepada gugus COVID, karena gugus COVID kan punya peta masing-masing Betul. daerah, Iya, kapan Pak. harus bisa dilakukan orang itu berkerumun atau Pak. tidak, mereka itu kan punya petanya. Iya. Mana yang daerah yang berbahaya atau tidak. Nah kalau misalnya dari gugus COVID itu memberikan rekomendasi yang bentuknya nanti berupa daring, itu Ibu nanti langkahnya bagaimana untuk menjelaskan kepada kepala sekolah, sementara kepala sekolah kan Iya. maunya yang luring Iya, gitu. Pak. Kira-kira apa itu? Apa ya? Mungkin gini Pak Sukadi, bagaimanapun panitia itu harus siap. Oh, Kalau sekiranya nanti itu luring seperti apa,
Ya. Kalau daring seperti apa? Jadi kita harus sudah menyiapkan dua kemungkinan itu Pak Sukadi. Jadi ketika nanti sudah tertata perencanaan yang baik antara yang luring atau yang daring, baru kamu nanti menghadap Ibu Kepala Sekolah Pak Sukadi. Bagaimana kalau seperti itu Pak Sukadi? Menurut saya juga itu langkah yang diambil ini juga sangat mendukung Iya, Pak. untuk apa namanya acara wisuda besok, karena apapun yang akan dilakukan ini kan supaya nyaman, ini kan melibatkan gugus COVID sebagai pihak yang bisa memberikan rekomendasi, Iya. sementara kepala sekolah itu sebagai yang bertanggung jawab di sekolah ini kan juga harus punya kesepahaman yang sama dengan panitia. Karena kalau nanti kepala sekolah itu punya pemahaman yang lain, nanti dengan panitia akan terjadi kurang Iya nyaman Pak, kan gitu. saya yang pusing Pak ini kalau seperti ini. Ya tapi ini sepertinya sudah ada gambaran ya Pak Sukadi ya. Betul. Kemudian yang akan Ibu lakukan secepatnya itu menghadap pada kepala sekolah atau apa namanya jemput bola ke gugus COVID dulu? Yang jelas konfirmasi dulu ke tim gugus COVID Pak Sukadi. Artinya setelah kita mendapat informasi, baru kemudian disampaikan oleh kepada Ibu Kepala Sekolah. Begitu Pak Sukadi. Gitu. Bagaimana kalau seperti itu Pak Sukadi? Itu saya kira baik. Ya. Kemudian mengapa langkah itu yang diambil duluan, Bu? Tidak ke kepala sekolah dulu? Iya, karena dari awal itu kan kepala sekolah kan menginginkan luring. Jadi kan sementara ada perbedaan dengan kemungkinan kalau tim gugus COVID tidak menyetujui. Dan nanti kalau ternyata ke Ibu Kepala Sekolah kemudian ternyata kok tetap pengennya luring, kita kan belum bisa menjelaskan. Maka sebaiknya yang pertama adalah ke tim gugus COVID dulu. Begitu Pak Sukadi. Bagaimana ya Pak Kadi kalau seperti itu? Ya, itu kalau memang mengambil langkah seperti itu saya kira bagus. Jadi Ya, Pak. penghadap kepala sekolah itu sudah punya bahan untuk disampaikan karena sudah ada rekomendasi dari gugus COVID. Ya, itu yang saya maksud Pak Sukadi. Ya. Kemudian kira-kira nanti mau menghadap kepada kepala sekolah itu Ibu Asis sendiri atau dengan panitia yang lain? Nanti kalau saya sendiri belum tentu terjadi kesepahaman lagi. Akan lebih baik kalau saya itu bersama-sama dengan tim Pak. Jadi mungkin bentuknya semacam menghadap, kemudian kita berdiskusi bersama-sama. Saya kira begitu. Kira-kira bagaimana Pak Sukadi? Menurut saya juga apa yang dilakukan itu cukup baik. Artinya paling tidak apa yang akan dilakukan Ibu bersama dengan tim itu dapat mengurangi beban Ibu yang mengganjal gitu. Iya. Ya, semoga apa yang dilakukan ini nanti bisa berhasil. Kemudian ada kesepakatan bersama antara panitia acara wisuda dengan kepala sekolah. Amin. Ya, Pak Sukadi. Ada lagi mungkin Bu yang perlu disampaikan? Saya kira itu Pak Kadi. Saya sudah lega, saya kira sudah cukup. Ini sudah terkurangi beban saya, terkurangi banyak dan sudah ada gambaran saya menyelesaikannya harus bagaimana. Semoga nanti dengan masukan-masukan, saran-saran dari Pak Sukadi ini acara bisa berlangsung dengan lancar. Itu Pak Kadi, terima kasih sekali atas bantuannya Pak Sukadi. Ya, sama-sama Bu, semoga tugas panitia bisa berhasil. Amin. Tidak tergesa-gesa, saya juga masih ada waktu longgar Bu. Tapi maaf nanti Pak Kadi mengerjakan tugas-tugas Pak Sukadi dan ini kebetulan saya mau mengajar dulu. Oh gitu. Saya mengajar sekarang Pak. Ya Bu. Ya. Monggo. Ya, terima kasih Pak Sukadi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asih Purwati, mengampu mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 1 Nguar. Saya akan menyampaikan pendapat saya
setelah tadi saya bersama Pak Sukadi, yang Pak Sukadi sebagai coach, kemudian saya sebagai coach dalam metode penyelesaian masalah dengan coaching. Menurut pendapat saya, penyelesaian masalah dengan metode coaching ini merupakan hal baru, dan ternyata setelah saya mengamati, mempelajari, dan bahkan saya menjadi berperan sebagai coach, ini bisa secara efektif untuk menyelesaikan masalah. Terutama yang dimaksud di sini adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh pendidik ketika menjalankan tugas di sekolah. Karena dalam hal ini coach hanya berusaha mengarahkan supaya saya sebagai coach itu bisa menyelesaikan masalah dengan apa yang menjadi potensi saya, sehingga dalam hal ini coach tidak membuat statement untuk melakukan tindakan apa, kemudian apa yang harus dilakukan, tidak, tetapi justru berusaha mengarahkan apa potensi saya untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Saya sangat senang dengan metode ini, dan insya Allah nanti bisa diterapkan di sekolah kami apabila ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan, dan saya kira ini merupakan cara baru yang memang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukadi, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Magelang, berasal dari SMA Negeri 1 Mluar. Saya baru saja melakukan praktek coaching dengan rekan sejawat, yaitu Ibu Asih Purwati. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa mereka kesal dan merasa capek, bahkan tertekan karena tugas tambahan sebagai ketua panitia wisuda purnasiswa. Sementara sekolah, dalam hal ini Ibu Kepala Sekolah, menginginkan pelaksanaan acara wisuda purnasiswa dilakukan secara luring, namun izin dari gugus COVID itu ternyata belum keluar. Sementara Bu Kepala Sekolah selalu meminta agar persiapannya segera dimatangkan dan mulai bekerja panitianya, sehingga Bu Asih merasa tidak nyaman terhadap hal tersebut. Nah, dalam praktek coaching yang baru saja saya lakukan, saya bisa mengambil hikmah. Satu di antaranya, ternyata melalui coaching ini dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan seseorang, terutama coach, untuk belajar berkomunikasi yang lebih efektif melalui komunikasi asertif. Selain itu juga dalam coaching ini terjadi pemahaman bahwa seorang coach itu harus menjadi pendengar yang aktif, kemudian dapat juga melalui coaching ini melatih menyusun pertanyaan yang efektif melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Dan melalui coaching ini coach itu dapat memberikan umpan balik kepada coach untuk melakukan aksi yang akan dilakukan, serta komitmen untuk melakukan aksi tersebut. Jadi pembelajaran coaching ini sangat penting untuk diterapkan di sekolah, karena
murid itu mempunyai potensi yang beragam, sehingga melalui coaching dapat melejitkan potensi yang dimiliki oleh murid sebagai bentuk menuju merdeka belajar. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.